Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Allah di atas segala-galanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mengakui sesuatu hal merupakan hal yang diinginkan oleh orang lain bagi kita. Jika mereka hendak membuktikan suatu hal yang diperkenalkan. Misalnya saya berkata bahwa pena ini berwarna biru isinya, maka untuk membuktikannya saya harus menuliskannya, menunjukkan kepada mereka bahwa benar pena ini tintanya berwarna biru. Kalau saya hanya berkata pena ini tintanya berwarna biru, bisa saja isinya merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Pembuktian segala sesuatu itu berdasarkan bukti nyata, bukti fisiknya, dan itu terjadi ketika kita dapat membuktikannya. Kenapa saya mengambil analogi seperti itu? Pembuktian bahwa Allah di atas segala hal, di atas segala-galanya merupakan hal yang diperlukan oleh orang yang belum percaya, atau orang yang sudah menyembah Allah lain, atau orang yang sudah memiliki kepercayaan di sisi yang berbeda dengan apa yang kita percaya dan kita imani. Dan hal ini pula yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini. Bagaimana pemazmur berkata bahwa Allah adalah Raja. Di judul yang paling atas yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan adalah Raja. Dan dia menggambarkan bagaimana Tuhan adalah Raja. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dia terus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dia terus menceritakan seolah-olah alam semesta ini turut menceritakan Allah yang adalah pencipta segala-galanya, Allah yang adalah di atas segala-galanya. Dia menyatakan perbuatan Allah itu, dia menunjukkan perbuatan Allah yang luar biasa itu. Dan dia sampai pada nats di ayat yang ke-9 ini yang berkata yang pertama, sebab Engkaulah ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan. Ada suatu pengakuan yang tepat. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Artinya di atas yang tinggi, Allah lah yang maha tinggi di atas segala-galanya. Bahkan dia berkata, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-hala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dia di atas segala-galanya. Makanya di ayat yang selanjutnya pemazmur berkata, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Banyak orang yang percaya menyembah berhala pada saat itu, percaya kepada dewa-dewi. Maka pemazmur berkata, Allah di atas segala-galanya, Allah di atas segala Allah. Itulah yang patut dipuji, ditinggikan, dimuliakan namanya. Memang saat ini kepercayaan setiap orang, setiap manusia, lebih lagi kita di Indonesia yang memiliki beberapa agama, ya, kita mengakui adanya Tuhan dengan apa yang kita imani dan kita percayai. Dan semua berkata bahwa kepercayaan saya lah yang paling benar, bahwa kepercayaan saya lah yang paling tepat. Namun melalui nats ini saya menggambarkan bagaimana Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percaya pada saat ini, itulah yang saya sampaikan dalam renungan ini, bahwa dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dialah yang maha tinggi, yang patut dipuji, disembah, diagungkan namanya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, melalui renungan pada hari ini, mari kita terus belajar mengenal dia Tuhan yang Allah yang maha tinggi di atas segala hal. Dia Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing hidup kita dan memberkati hidup kita, sehingga hidup kita boleh terus bercahaya menyaksikan
kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.